Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Shalawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustami'in sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Memang sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Kuda. Para mustami'in sekalian, kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul mati. Mati itu ya bisa dikatakan meninggal dunia, bisa wafat, bisa gugur, bisa. Ini bahasanya pakainya mati saja. Mati itu setiap yang bernyawa semua ujungnya mati. Nah, mati yang biasa kita sebut meninggal dunia, setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Tapi yang namanya mati untuk manusia terutama, yaitu kita termasuk rahasia Allah. Ya memang yang namanya orang meninggal, orang mati itu ya sebagian besar ya yang sudah tua-tua, tapi yang masih muda juga ya tidak sedikit, yang masih kecil ada, yang masih orang meninggal juga ada, mati. Nah, terus gimana sih mati itu? Orang pada ngertinya yang namanya mati itu ya apa ya? Ya sudah tidak berdaya, tidak ada nyawanya. Bahkan kata dokter sih yang namanya mati itu karena orang itu jantungnya tidak berdenyut, tidak memompa darah, darahnya tidak beredar. Karena jantungnya itu berhenti, tidak memompa darah, maka berhentilah edaran darahnya itu berhenti, maka itulah mati. Aduh, saya jawab, mana malaikatnya itu kalau gitu? Jangan kalau di Al-Quran, di kitab, di Al-Hadis, semua itu yang namanya mati kan kalau manusia dicabut ruhnya pada mati itu, ruhnya dicabut. Yang pencabutnya itu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, namanya malaikat Israfil. Kalau dokter nggak akan mengatakan malaikat itu. Kalau jantungnya berhenti, tidak memompa darah, darahnya berhenti, maka matilah orang itu. Terus bagaimana sih rasanya mati? Ya orang kan pada yang namanya rasanya sakitnya di disayat itu pada tahu rasanya. Tapi kalau sakitnya mati kan ini, kalau yang belum kan tidak tahu. Yang tahu kan ya sudah. Tapi Nabi itu pernah mengatakan rasanya mati itu ya sakit. Nabi saja, Nabi Muhammad itu merasakan sakit yang namanya mati.
merasakan sakit. Jadi apalagi kita merasakan sakit. Nah, kadang ada yang menerangkan bahwa tidak terasa karena melihat amalnya katanya. Ini contohnya bagaimana ini? Yang melihat amal baiknya lalu sampai tidak terasa. Emang ya waktu dicabut tidak terasa karena banyak amal kebaikannya. Tapi sesudahnya itu tetap merasakan sakit. Sudah lepas dan nyawanya dari itu. Ya merasakan sakit. Jadi bagaimana contoh? Ada di Al-Quran contohnya, yaitu di surat Yusuf. Yaitu contohnya apa? Waktu Siti Zulaikha mengundang ibu-ibu, lalu dibagikan buah mangga, lalu dikasih peso satu-satu semuanya, kira-kira ada 15-20. Lalu Nabi Yusuf suruh lewat. Begitu lewat, orang membengong melihat Nabi Yusuf itu yang sedang mengupas buah itu pada menyayatnya tangannya sendiri, istilah glaceran lah darahnya. Itu waktu itu tidak terasa. Begitu Nabi Yusuf jalan, ya terasa sakit. Nah mati itu begitu. Mati. Tapi yang namanya matinya manusia dengan matinya binatang itu beda. Awas. Kadang orang masih banyak yang pengertiannya yang namanya mati ya dikubur. Terus setelah dikubur lalu jadi santapan cacing tanah. Emang iya tidak salah begitu. Binatang juga begitu, kalau mati dikubur ya jadi santapan cacing tanah. Nah tapi kalau manusia ya emang sebagian besar ya jadi santapan cacing tanah. Tapi yang tidak ya ada. Seperti contohnya kayak matinya para syuhada, para sholihin, para nabi, para rasul, para wali, dan selain itu orang yang hafal Al-Quran itu utuh, mayitnya utuh. Jadi si cacing yang biasa menyantapnya tuh ya dia tidak mau, tidak disantap oleh cacing tanah. Nah ini berbeda. Terus yang namanya mati dikubur pun ada yang mengatakan alam kubur, ada yang mengatakan alam barzakh. Kok disebut alam barzakh? Iya, karena alam barzakh itu alam yang perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah di situ perbatasan. Jadi tidak selamanya. Nah, terus ada yang mendapatkan siksa kubur itu tidak semuanya dikasihkan di situ. Seperti orang. Terus yang ada yang mendapatkan nikmat kubur, ya tidak semuanya kenikmatnya dikasih di situ di alam kubur. Di alam barzakh tidak. Nanti sebagian besarnya ya di surga. Begitu juga yang mendapatkan siksa kubur, ya sebagian saja, tidak semuanya. Karena ya sebagian besarnya nanti di neraka. Jadi karena ini alam barzakh itu alam perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat. Dan disinilah kehebatannya manusia, yang namanya makhluk yang namanya manusia. Ada di Al-Quran diterangkan walaqad karramna bani Adam, betul-betul dimuliakan oleh Allah yang namanya bani Adam. Itu tulangnya ada yang tulang yang tidak dimakan oleh cacing tanah, itu ada tulang boyok itu disisain masih utuh, tulang boyok tidak sampai habis, tidak. Jadi cacing tanahnya makan tidak sampai ke situ. Nah inilah perbedaannya manusia dengan binatang. Kalau binatang ya semuanya habis di santapan cacing tanah tuh. Tapi kalau manusia walaupun yang banyak dosa ya tidak habis. Disinilah makanya makna dari walaqad karramna bani Adam.
Beda kemuliaannya Nabi anak cucu Adam itu ada beda. Terus yang namanya mati itu tidak sama dengan kalau para wali itu kalau Nabi Muhammad kan itu kata kelihatannya itu ya wafat meninggal. Iya, tapi dia masih bisa mendatangi orang-orang tertentu melalui impian. Nah, impiannya yang didatangi oleh Nabi Muhammad itu impian betul, tidak ada, karena iblis tidak berani menyerupai Nabi Muhammad. Nah, begitu juga ada yang para wali kan meninggal, sama mati, tapi ada perbedaan. Contohnya Baku Sangkan itu ya udah meninggal, tapi masih bisa menemuin orang hidup. Tapi orang hidupnya ya tidak asal orang, yang bagaimana dulu, yang sedang tirakat, yang sedang taqarrub ilallah didatangi. Tapi didatangin itu bukan kemauannya orang yang sedang tirakat. Saya tirakat pengen supaya didatangi oleh Baku, bukan. Tapi kehendaknya Bakunya yang mendatangi orang yang sedang tirakat itu. Nah itu berbeda. Terus yang sudah meninggal itu masih, kalau para wali itu bisa mendoakan kita. Contohnya kayak ziarah wali sanga. Dianya tuh masih bisa kelihatan. Terus orang meninggal itu, orang mati itu, kalau sudah dikubur, ditanya merobuka dan sebagainya, selesai, orang udah pulang. Nanti sorenya malamnya tuh arwahnya tuh kesini ke rumahnya, tapi tidak masuk rumah, lili sampai seminggu. Makanya orang sekarang, khususnya orang Nahdien atau orang Ahli Sunnah wal Jamaah atau orang NU, Nahdlatul Ulama, itu selalu diadakan tahlilan itu karena dianya melihat, oh tetangga itu yang ikut tahlil, ikut takziah, dianya melihat, bisa lihat dia. Oh si A si B nya itu tahu. Makanya sekarang orang kalau nyolatin si malas, tapi kalau tahlilan si banyak, karena pada ngerti bahwa ini yang matinya melihat kita, yang matinya bisa melihat kita, jadi tahu si A si B yang orang meninggal tuh. Terus sekarang sampai 40 hari pulang, 7 hari pulang. Ya kuburan itu ibarat kalau dunia itu ya rumahnya. Ya bisa kemana saja, tergantung amal. Nah, jadi sekali lagi, yang namanya mati itu pasti dan jadi santapan cacing tanah, tapi tidak semuanya. Dan ada juga yang tidak diserang oleh cacing tanah, itu ada. Di antaranya para nabi, para rasul, para aulia, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan terus sampai ke orang yang hafal Al-Quran. Bahkan bukan sekedar hafal, yang ahli menderas Al-Quran setiap hari, itulah cacing tanah tidak berani. Cacing tanah itu yang biasa disantap konsultan tidak berani. Kalau yang setiap harinya menderas Al-Quran, apalagi yang hafal utuh badan. Jadi mati emangnya sama. Nah, orang masih banyak memikirkan masalah mati itu, dia disangkanya sama dengan binatang. Binatang itu kalau mati ya dikubur ya habis jadi santapan cacing tanah. Kalau manusia tidak sama dengan binatang. Yang banyak dosanya pun dia tidak sampai habis, tulang boyok masih ada. Itulah yang disebut walaqad karramna bani Adam, dimuliakannya Nabi anak cucu Nabi Adam tuh sampai di situ. Perbedaannya dengan binatang itu jelas beda jauh.
walaupun yang nakal, walaupun yang berbanyak dosa, tapi dimuliakannya tuh perbedaannya ada. Nah, tapi kita perlu mengingat-ingat kematian dan perlu kita membekali diri untuk kematian, karena kematian itu walaupun pasti, tapi itu pasti juga dan pasti sakitnya. Pasti sakitnya, semua pasti sakitnya. Tapi tidak tahu rasa sakitnya bagaimana, ya tidak ada yang tahu. Orang belum merasakan. Jadi sekali lagi silahkan diperlukan mengingat-ingat mati. Mengingat-ingat mati. Ya tidak usah lama-lama kita tafakur mengingat mati. Sehari semalam 24 jam. Ambil waktu 10 menit saja mengingat mati. Waktu 10 menit saja tafakur mengingat mati. Itu sudah hebat. Jadi jangan yang dipikirkan itu dunia semua. 10 menit saja. Tidak usah lama-lama untuk memikirkan kematian itu. Nah, di sinilah kalau bisa begitu, insya Allah akan di alam kuburnya tidak sama dengan binatang lah itu. Yang jelas pasti beda. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak mengimbau, itulah pesan saya, yaitu dalam 24 jam ambil waktu 10 menit saja untuk tafakur, untuk mikir-mikir kematian, untuk mikir-mikir kematian. Demikianlah. Sekian saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.